dokter psikiater hantu. Lenguhan panjang terdengar. Kedua otot pahanya menegang. Tubuh wanita berambut coklat itu bergetar. Seringai tipis tersungging. Rayhan mengangkat wajahnya dari bawah kedua paha putih nan mulus itu. Ia mengambil tisu basah mengandung antiseptik untuk membersihkan bibirnya. Kemudian ia bersandar malas ke kursi. "Ah, sayang, ayo dong." Wanita itu turun dari atas meja. Ia duduk mengangkang di atas paha Rayhan. Pria tampan bermata hazel itu menarik sebelah sudut bibirnya. "Bukankah kamu sudah puas?" Tapi kurang. Rayhan menengok ke belakang punggung wanita itu. "Aku ada pasien." "Ah, kan ini sudah malam. Kamu bohong deh." Wanita itu menarik kerah baju Rayhan, hingga wajah mereka saling berdekatan. Wanita itu ingin mencium bibir Rayhan, tapi tangan Rayhan lebih dulu menakup mulut wanita itu. "Cepat keluar." Rayhan bangkit dari duduknya. Wanita itu hampir saja terjengkang kalau tidak tertahan oleh meja kerja yang kokoh. Rayhan mendekati pintu lalu membukanya. "Jalan keluar di sini, silakan," ucap Rayhan datar pada wanita itu. Wanita itu kesal sampai meletakkan kakinya berkali-kali. Ia merapikan pakaiannya yang hampir terbuka sambil melangkah keluar. "Lain kali, aku pastikan kamu akan jatuh ke pelukanku, Ray," ancam wanita itu di saat melewati Rayhan. Pria itu hanya menanggapi dengan solah senyum. Setelah wanita itu pergi, Rayhan menutup pintu rapat-rapat, lalu kembali duduk di kursi kerjanya. Makhluk yang sejak tadi menonton adegan hot yang dilakukan Rayhan bersama salah satu wanitanya tetap melongo dengan mulut ternganga. Rayhan meraih sebuah pulpen dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Makhluk yang berjenis kelamin perempuan itu tersetak kaget. Iya." Dia pun melayang mendekat dan duduk di hadapan Rayhan. "Ada apa?" Makhluk yang berwajah pucat tak berdarah itu pelongo-pelongo. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Aku lupa mau ngapain." "Jangan buang-buang waktuku," ucap Rayhan datar. Aku kepengen." Makhluk itu justru tersengih. Rayhan menautkan kedua alisnya. "Pengen apa?" Gitu-gitu. Lihat kamu tadi, aku jadi rangsang. Biji kerangku seperti bergetar-getar. Basah deh." Rayhan menghela nafas panjang. "Kalau hanya itu yang mau kamu katakan, cepat pergi sekarang." Jangan gitu dong. Serius." Makhluk itu merengek memohon kepada Rayhan. Rayhan seperti tak peduli. Ia mengambil sesuatu di atas mejanya, lalu digenggamnya. Jangan! Makhluk itu langsung menghilang sebelum ia merasakan kesakitan akibat benda yang digenggam Rayhan. Pria itu mengembalikan barang yang digenggamnya kembali ke tempat semula. Ia bersandar ke kursi dengan menyelipkan dua tangannya di belakang leher. Pandangannya menerawang ke atas. Helaan nafas panjang seperti membuang sesak di dada. "Bunda." Sebuah nama terucap lirih. Bayangan di masa lalu hinggap kembali. Pemandangan yang mengerikan di mana ibunya tiba-tiba sudah tergeletak tak bernyawa di dalam sebuah keranda. Rayhan memejamkan matanya. Suara ibunya saat terakhir berbicara dengannya melalui telepon masih terngiang. "Bunda, Ray akan segera berangkat jemput Bunda dengan Papa. Bunda tunggu ya." "Iya sayang, Bunda akan tunggu." Tapi takdir berkata lain. Saat itu, tiba-tiba Rayhan teringat bahwa buku PR temannya lupa ia kembalikan. Padahal buku itu harus dikumpulkannya besok pagi. "Ya udah sayang, kamu pergi hantar buku itu sama si Mamang. Papa akan jemput Mama sendirian aja." Rayhan seperti tetap ingin ikut. "Biar kita antar nanti pulang dari Bunda aja, Pa." "Takut kemalaman. Kalau sampai kemalaman, kapan teman kamu akan ngerjain tugas PR-nya? Keburu dia tidur dong." Semua perkataan papanya itu benar. Tapi dia sangat ingin sekali ikut menjemput bundanya. "Besok malam Rayhan kan bisa ikut jemput Bunda. Tapi kalau buku PR itu memang harus diantar ya sayang." Pucuk Pak Im yang berhasil dengan jawaban anggukan. "Kalau saja malam itu aku ikut,
pasti aku tidak akan merasa kesepian jauh dari bunda. Ring, ring, ring. Suara deringan telepon membuyarkan lamunan Rehan tentang orang tuanya. Dengan malas, ia meraih benda pipi yang tergeletak di atas meja. Halo? Kak, kakak di mana? Ini udah jam berapa? Kok belum pulang sih? Suara yang sangat tidak asing dan memang punya kebiasaan membebel itu terdengar dari seberang. Rehan melirik jam di dinding. Pukul 23:15. Sudah hampir pertengahan malam. Iya, aku pulang. Jawab Rehan malas. Cepet! Iya. Rehan mematikan ponselnya secara sepihak. Ia tidak peduli adiknya akan marah atau gimana kepadanya nanti. Itu sudah biasa baginya. Rehan bangkit. Ia merapikan mejanya yang agak berantakan karena ulah wanita yang dibuatnya kelepek-kelepek tadi. Setelah rapi, ia pun mengambil tas kerjanya lalu berjalan keluar. Tak lupa ia mematikan lampu di ruang kerjanya tersebut. Hai. Sebuah sapaan menghampiri. Rehan menoleh. Ternyata Livia, suster yang menjadi asistennya, dan juga sahabatnya sejak menginjak sekolah menengah atas. Kamu belum pulang? Livia hanya tersenyum. Keduanya melangkah sejajar keluar dari area rumah sakit. Tadi siapa lagi? Yang mana? Rehan pura-pura lupa. Perempuan berambut coklat itu. Oh, biasa, pasien. Jawab Rehan enteng. Livia memukul bahu pria itu, membuat Rehan tergelak lebar. Sampai kapan kamu akan berhenti gonta-ganti pacar? Sampai punya istri. Gimana kamu mau nikah kalau kamu suka mempermainkan perempuan? Langkah Rehan terhenti yang diikuti oleh gadis itu. Aku tidak mempermainkan mereka. Mereka saja yang mau aku mainin. Sama aja. Berbeda sayang. Rehan mentoer pipi Livia pelan. Lalu ia pun melanjutkan langkahnya menuruni tangga teras rumah sakit. Livia terpegun. Kata sayang yang diucapkan Rehan berhasil membuat Livia melayang. Hei, apa kamu akan tetap berdiri di sana? Seru Rehan yang sudah berdiri di sisi mobilnya. Livia gegas menghampiri dengan setengah berlari. Seperti biasa, Rehan akan mengantarkan gadis itu pulang terlebih dahulu. Entah kenapa, Rehan pun tak mengerti kenapa Livia selalu menunggunya pulang. Sampai jam berapapun. Padahal jadwal dia kerja hanya sampai jam 7 malam saja. Kenapa kamu selalu menungguku pulang? Tanya Rehan sambil memutar kemudi. Apa kamu tidak capek dan istirahat? Tadi sambil istirahat kok. Ya, kenapa masih nunggu aku pulang? Gak punya tumpangan. Ya, hitung-hitung pengiritan. Hehe. Rehan hanya tersenyum sekelumit saja. Besok akan aku kasih kamu uang taksi. Jangan menunggu lagi. Livia menatap Rehan sedih. Namun pria itu tak meliriknya sedikit pun. Kamu tidak suka mengantarku pulang? Ya udah, aku turun di depan aja. Aku bisa pulang sendiri kok. Jangan gila kamu, Liv. Ini sudah jam berapa? Aku udah biasa. Cepat hentikan mobilnya. Tegas Livia. Rehan tak menggubris. Ia justru melajukan mobilnya lebih cepat. Livia membuang pandangannya keluar mobil. Di sudut matanya tersisip air bening yang mengalir perlahan.